Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohma Kumalasari dengan NIM 14123000195. Sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan indeks produktivitas pendekatan Mundell pada PT Sekitia Angkasa. Berikut ada data perusahaan, yaitu data input dan output pada dua periode. Yang pertama ada permasalahan, yaitu hitunglah indeks produktivitas sebagai berikut. Ada menghitung untuk IP untuk tenaga kerja, untuk ongkos tenaga kerja langsung, untuk penyusutan modal, untuk nilai buku modal, untuk ongkos total langsung, untuk ongkos total keseluruhan, untuk energi, material, dan yang terakhir ongkos maintenance mesin. Yang kedua, ada membuat rekapitulasi hasil untuk perhitungan IP. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dari hasil perhitungan IP yang tadi. Berikut penyelesaiannya. Ada data input dan output yang dikasih simbol-simbol rumus Mundell. Ada yang banyaknya output itu sebesar 1.750 yang termasuk AOBP dan 2.200 yang termasuk AOMP. Untuk jam kerja tenaga untuk jam tenaga kerja langsung yang masuk ke data input, yang periode pertama ada 480 yang termasuk RIBP dan periode keduanya 750 yang termasuk RIMP. Untuk perhitungannya di sini ada banyaknya output, yaitu yang pertama tadi 1.750, di periode keduanya 2.200. Untuk jam tenaga kerja langsungnya adalah 480 dan 750. Untuk rumusnya yaitu AOMP dibagi RIMP per AUBP dibagi RIBP, selanjutnya dikalikan dengan 100. Dan hasilnya untuk ongkos tenaga kerja yaitu 94,29. Untuk perhitungan data output yang lainnya bisa mengikuti rumus yang tadi, dan berikut adalah hasil untuk IP periode kedua perhitungan yang direkapitulasinya tadi. Ini untuk mengetahui perubahan nilai indeks produktivitasnya dengan cara periode kedua, yaitu B, dikurangi dengan periode pertama. Untuk hasilnya yaitu IP tenaga kerja mendapatkan minus 19,54, untuk ongkos tenaga kerja langsung minus 5,71 dan yang lainnya menyesuaikan. Untuk penjelasannya, kenapa minus dan kenapa plus, yaitu IP tenaga kerja dihasilkan minus 19,54, yang berarti penurunan IP sebesar 19,54%. Kalau untuk plus, yaitu penjelasannya terjadi kenaikan IP sebesar 7,76% yang dihasilkan dari IP nilai buku modal. Untuk kesimpulannya yaitu IP tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 19,54% yang disebabkan oleh nilai IP-nya pada periode kedua itu lebih kecil dari nilai IP pada periode ke-1. Lalu untuk IP dan ongkos tenaga kerja langsung juga mengalami penurunan sebesar 5,71% dikarenakan IP pada periode keduanya juga lebih kecil daripada IP pada periode pertama. Untuk penyusutan modal itu juga mengalami penurunan sebesar 37,14%. Itu karena IP-nya juga periode keduanya lebih kecil daripada IP periode pertama.
Lalu untuk nilai buku modalnya mengalami kenaikan sebesar 7,76%, yaitu karena IP pada periode pertamanya itu lebih besar daripada IP periode pertama. Sorry, IP pada periode keduanya itu lebih besar daripada nilai IP pada periode pertama. Lalu untuk ongkos total langsungnya itu mengalami kenaikan sebesar 8,57% juga, itu karena periode keduanya lebih besar daripada IP pada periode pertama. Untuk energi itu mengalami kenaikan juga sebesar 7,76% karena periode keduanya itu lebih besar daripada periode pertama. Lalu untuk materialnya mengalami penurunan sebesar 19,18% karena periode keduanya itu lebih kecil daripada periode pertama. Dan yang terakhir untuk ongkos maintenance mesinnya juga mengalami kenaikan sebesar 11,75% karena IP pada periode keduanya itu dia lebih besar daripada nilai IP pada periode pertama. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.